Hai, kembali lagi bersama Profesor Saham. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan support and resistance melalui candle. Nah, bagaimana cara menentukannya? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan support and resistance pada chart. Nah, kali ini kita akan menggunakan time frame daily ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana chart itu terbentuk dan juga bagaimana chart itu terbentuk secara daily, weekly, dan monthly. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang garis support and resistance. Nah, sebelumnya apa itu garis support and resistance? Jadi garis support itu bisa sebagai area demand, sedangkan garis resistance itu sebagai area supply. Oke. Kalian bisa cari tahu sendiri ya apa itu supply and demand. Nah, jadi sebenarnya apakah garis itu merupakan masuk logis gak atau hanya nebak-nebak saja? Nah, sebenarnya itu sangat logis ya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat garis tersebut atau cara menentukan titik garis tersebut. Nah, jadi yang pertama kita kali ini menggunakan candle. Nah, jadi candle itu kan kemarin kita sudah bahas ada bagian-bagiannya, ada bodinya, ada ekornya, ada kepalanya, dan ada open dan close. Nah, jadi ingat ya, jadi dalam menentukan support and resistance ini kita bisa menggunakan bagian body maupun bagian ekor atau kepalanya. Nah, jadi kita sekarang akan menggunakan bagian badannya aja atau bodinya. Nah, jadi caranya cukup simple ya. Jadi jadi kita kali ini membahas support dulu. Jadi support itu adalah bagian yang menghalangi dia untuk jatuh terus. Nah, ini lebih mudahnya begitu ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini ya, kita ambil titiknya di 6051. Jadi ini merupakan garis supportnya dari saham INDF. Nah, jadi kita bisa ganti warnanya supaya lebih jelas. Kita ganti merah ketebalannya. Kita tebalkan. Nah, jadi ini merupakan garis supportnya. Nah, sedangkan garis resistannya itu adalah ya tadi ya, area supply-nya. Nah, jadi kebalikannya dari garis support, jika garis support ini adalah untuk dia menahan dia jatuh, maka garis resistance ini untuk menahan dia supaya penahan atau tembok lah istilahnya, tembok yang menahan dia tidak naik lebih tinggi. Nah, jadi merupakan garis untuk menahan dia untuk naik lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita ambil garisnya melalui body candle. Ada juga yang menarik garisnya dari ekor atau kepalanya. Kok saya lebih suka di body candle-nya. Oke. Nah, lebih mudah dipahami ya, kita akan menggambarkan chartnya ini di Paint ya, biar lebih mudah. Nah, jika kita gambarkan chart itu kan sebenarnya kan hanya ada 3 kondisi ya. Yang pertama dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik, atau dia tetap sideways istilahnya. Nah, kemudian dia naik atau dia malah turun gitu. Jadi ketika kita melihat kondisi ini kan 3 kondisi yang yang kita temui itu hanya 3 sebenarnya di stock market. Kalau tidak posisi kita itu naik, atau capital gain-nya itu naik, atau capital gain kita itu loss atau turun, atau juga kita bisa ke break even ketika harga kita beli, atau tetap, atau kondisinya lagi sideways gitu, areanya di situ-situ saja. Nah, jadi ada 3 posisi itu ya, ingat ya, hanya ada 3, naik, turun, atau tetap. Nah, jadi jika kita gambarkan chartnya seperti ini, maka ini bisa kita artikan ketika dia lagi naik. Nah, ini yang posisi tertinggi ini bisa kita sebut sebagai garis resistance. Nah,
ketika dia turun, maka turunnya ini sampai kemana gitu. Nah, titik terendahnya. Nah, maka ini bisa disebut garis supportnya. Nah, ketika dia turun ini dia mantul lagi, mencoba menembus resistannya. Nah, ini kan tembus ya, anggaplah ini tembus. Nah, ketika dia tembus, maka ini disebut resisten yang baru atau new resisten. Nah, terus ya resisten lama ini apa namanya? Nah, ini disebut supportnya. Nah, jika ini kan tadi support kan, maka ini support yang baru ya. Nah, begitu. Jadi ketika dia menembus resisten barunya, maka resisten yang lama ini menjadi supportnya. Nah, ini kan dia turun lagi ya, kan mantul lagi di daerah resisten sebelumnya, karena ini bagian demand yang terkuat. Nah, kalau kita asumsikan ini atau kita lebih pemudah penggambarannya itu, bisa kita anggap ini seperti harga Indomie ya. Anggaplah harga Indomie itu Rp500. Nah, ini semisalnya ya. Nah, ini kan Rp500 kan, orang banyak beranggapan ini harganya murah banget kan. Nah, maka orang-orang akan membeli Indominya itu, menstok Indominya itu sangat banyak gitu. Sehingga harga Indominya itu cenderung naik, tetapi Indominya itu stoknya sedikit. Maka orang akan berebut membeli Indomie sehingga harganya menyentuh harga 1.000. Semisalnya ya, ini semisalnya sekali lagi. Nah, ketika harga 1.000 ini orang sudah menganggap kayak Indomie ini sudah kemahalan kali ya. Nah, jadi orang daya belinya atau demandnya itu kurang, tetapi supply-nya tetap. Jadi orang akan menurunkan harganya karena Indomie kayaknya tadi 1.000 tadi kemahalan deh. Jadi orang enggan membeli harga 1.000, sehingga yang punya barang Indomie akan menjualnya lebih murah. Nah, maka dia akan turun ke 500. Nah, kembali lagi ke 500 tadi kan orang beranggapan kayak 500 terlalu murah gitu ya Indomie ya. Nah, maka akan terjadi lagi demand atau lonjakan beli sehingga harga Indomie itu menembus resistennya. Nah, harga 1.000 ini. Karena mungkin ada faktor apa gitu ya sehingga harga 1.000 ini murah deh gitu. Jadi sehingga dia tembus sehingga sampai ke titik 2.000 semisalnya. Nah, jadi harga Indomie itu 2.000. Nah, ketika harga 2.000 ini orang akan berpikir lagi kalau Indomie ini sudah terlalu mahal gitu, sedangkan stoknya melimpah gitu kan. Nah, maka dia akan turun lagi ke harga 1.000. Nah, ketika harga 1.000 ini, nah ini kan tadi jadi titik supportnya ya atau garis demandnya. Nah, jadi ketika dia menyentuh harga 1.000 ini, maka orang akan membeli lagi Indominya ini karena menganggap harga 1.000 ini sudah terlalu murah. Karena harga tertinggi ya 2.000. Jadi ada selisih harga gitu. Jadi 1.000 ini terlalu murah. Terus kenapa tidak bisa harga ke 500? Karena orang beranggapan kayaknya tidak mungkin ya Indomie itu sekarang dijual dengan harga 1.000 karena sudah ada komposisinya mungkin atau dia sudah ada brandingnya gitu. Sehingga harga Indomie itu kemungkinan tidak bakal mungkin sampai ke harga 500 lagi. Jadi ini garis supportnya 1.000. Oke, itu penjelasan singkatnya tentang bagaimana garis support and resistance itu terbentuk. Nah, sekarang kita kembali ke chartnya. Nah, di chartnya juga mirip seperti yang saya jelaskan tadi ya. Coba kita perhatikan. Nah, INDF ini kita perhatikan ya, ketika dia menyentuh harga demand ya atau garis support dia ini, maka dia akan cenderung mantul. Nah, ketika dia menyentuh resistannya ini, nah ini kan dia menyentuh resistannya, maka dia akan cenderung untuk turun gitu. Karena orang sudah menganggap harga ini sudah kemahalan gitu. Nah, ini coba ya, ketika dia mampu menembus, dia akan membuat suatu web baru. Tetapi ketika dia ini kan sudah jadi garis supportnya dia, maka akan membuat garis resistance baru. Maka di sini garis resistannya ya. Ketika dia menyentuh lagi, maka garis ini menjadi garis supportnya. Nah, ketika garis support ini tertembus, garis support ini ibaratnya seperti lantai itu ya. Nah, sedangkan harga itu bolanya. Jadi ketika bola itu menembus harga supportnya atau lantai tersebut, maka dia cenderung mencari bantalan untuk dia berpijak lagi. Nah, semakin dia
tembus gitu, maka dia akan mencari support berikutnya gitu. Nah, maka di sini terjadi support yang baru, area support yang baru ya di sini. Nah, kita ganti warna merah. Nah, ini kan supportnya ini udah tertembus ya, dan dia membuat harga terendahnya. Nah, harga terendahnya di kisaran 5 ribuan. Nah, maka ini menjadi garis support baru. Nah, sedangkan ini menjadi garis resistannya. Ketika dia harga di sini, maka ini menjadi garis resistannya. Ketika dia tembus, nah, maka ini menjadi garis supportnya. Begitu seterusnya. Jadi dia bisa kebalik ya, bisa balik-balik. Bisa ketika dia di bawah, maka ini menjadi garis resisten. Nah, sedangkan dia di atas, maka dia akan kembali menjadi support. Intinya gitu. Jadi garis support itu selalu di bawah, sedangkan garis resisten itu adalah di atas. Itu saja kuncinya untuk memahami garis resisten tersebut. Oke. Nah, lihat ya, ketika dia menyentuh garis supportnya, maka dia akan terpantul balik gitu. Nah, di sini lihat ya supportnya, maka dia akan harganya cenderung memantul seperti bola gitu. Ketika dia menyentuh tanah, dia memantul harganya. Nah, kebalikannya juga dengan resisten. Ketika dia sudah menyampai ke atas, maka dia ada indikasi untuk di sini buyer-buyernya itu sedang menjual-jual barangnya gitu. Maka dia harga cenderung turun. Nah, ini seperti tembok yang memantulkan bola juga. Oke, itu saja penjelasan singkat. Nah, jadi hal ini sebenarnya sangat subjektif ya, menentukan support dan resistannya ini melalui candle ini. Nah, yang jelas cara kita menentukannya itu kita lihat harga terendahnya melalui bodinya. Nah, kita lihat candlenya berapa banyak yang tersentuh gitu. Nah, semakin banyak candlenya itu, nah ini kan banyak kan yang candle yang dia berhentinya di garis ini ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya banyak bagian sini aja. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah garis support yang sangat kuatnya gitu. Oke, paham? Nah, sebenarnya banyak sekali metode menggunakan support and resistance ini. Bisa menggunakan support and resistance dynamic seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu menggunakan MA moving average. Nah, ini juga salah satunya. Tapi saya lebih suka menggunakan ini, dan saya masih menggunakan ini untuk trading saya, menggunakan support and demand secara klasik ini. Oke, ada juga cara menggunakan support point yang R1, R2, R3, S1, S2, S3. Nah, itu juga bisa ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menentukan garis support and resistance. Nah, yang jelas kalau melakukan yang ini kan manual ya, menentukan garis support and resistance. Nah, jadi ini cara menggunakan ini tergantung jam terbang juga, cara menentukan garis support and resistance-nya. Nah, jadi semakin tinggi jam terbang kita, maka kita akan semakin ahli dan semakin lihai, karena ini bersifat subjektif. Jadi setiap orang itu bisa menentukan garis support and resistance itu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara dia memandang dan sudut pandang dia. Oke, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat ilmu ini. Jika bermanfaat, maka subscribe channel ini, like dan share. Dan jika tidak bermanfaat atau tidak baik atau kurang mengasihkan, bisa kasih dislike dan kasih tanggapan di kolom komentar. Saya terima masukan dan sarannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.